sejak 1970 oleh Senator Amerika Serikat yang bernama Gerald Nelson. Ya. Beliau Nelson itu mencanangkan gerakan cinta bumi, melindungi, berapresiasi bagaimana menjaga bumi yang kita tinggal ini untuk bisa selamat dari pencemaran lingkungan seperti itu. Untuk pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari, apa ada tips, trik atau bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanca Kardina. Kembali lagi dengan saya Dewi Sartika SKM di podcast Gawe Seneng RSUD Kardina Kota Tegal. Untuk tema hari ini beda dari biasanya ya, yaitu dalam rangka peringatan Hari Bumi Sedunia yang setiap tahun kita peringati di tanggal 22 April. Nah, untuk tema Hari Bumi di tahun 2024 ini yaitu tentang planet versus plastik. Nah, pada hari ini sudah datang narasumber yang sesuai dengan tema hari ini, yaitu dari Kepala Instalasi Penyihatan Lingkungan, yaitu Bapak Sismanto SKM. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Tika. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Hari ini temanya menarik ya, Pak? Sangat menarik. Terkait Hari Bumi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 22 April. Nah, untuk pendirinya sendiri Hari Bumi itu siapa sih dan sejarahnya itu bagaimana? Monggo jelaskan ke Kanca Kardina. Jadi Sobat Kanca Kardina, untuk Hari Bumi sebetulnya dicanangkan sejak 1970 oleh Senator Amerika Serikat yang bernama Gerald Nelson. Ya. Beliau Nelson itu mencanangkan gerakan cinta bumi, melindungi, berapresiasi bagaimana menjaga bumi yang kita tinggal ini untuk bisa selamat dari pencemaran lingkungan seperti itu, Mbak Tika. Oh ya. Dan temanya untuk 2024 sendiri yaitu tentang planet versus plastik. Nah, sedangkan untuk temanya sendiri yang dimaksud planet versus plastik itu gimana? Ya ini sejalan dengan tadi kampanye dari Hari Bumi itu bahwa ini adalah sebuah gerakan atau kampanye bagaimana kita berusaha partisipasi dari mulai diri sendiri, kemudian kelompok, kemudian bahkan negara gitu kan, perusahaan termasuk instansi ini mengurangi limbah plastik. Jadi temanya kan plastik nih, otomatis bagaimana sih plastik berperan di kehidupan kita dari mulai penggunaannya, dampaknya dan lain sebagainya. Itu seperti itu, Mbak Tika. Berarti untuk plastik sendiri, untuk planet terutama bumi kita ini termasuknya berbahaya, Pak, atau bagaimana? Itu, jadi segala sesuatu diciptakan kemudian menjadi limbah. Nah, ini berbicara menjadi limbah. Berbahaya itu ketika menjadi limbah. Bahkan penggunaan plastik ini kan sudah semuanya plastik. Dari mulai kita bangun sampai tidur lagi kita berkecimpung dengan plastik ya. Contoh bunga ini saja. Bunga ini adalah plastik ya. Tidak alami ini. Tapi bagaimana kita mengelola itu menjadi mengurangi tadi, jadi gerakan atau kampanye untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh plastik tadi. Berarti seberapa dampak bahayanya itu plastik untuk kehidupan manusia? Karena kan kita setiap hari pasti bertemu dengan plastik. Tidak mungkin kayaknya tidak bertemu plastik ya. Pagi-pagi beli sarapan ponggol, udah pakai plastik dibungkusnya, beli sandal, pakai plastik. Kayaknya semua serba plastik gitu ya. Nah, seberapa bahayanya itu plastik untuk kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini ya. Jadi betapa manfaatnya pun luar biasa. Begitu itu menjadi limbah, dampaknya juga luar biasa. Dari mulai pencemaran lingkungan, kita tahu betapa plastik itu menggunung di tempat pengolahan limbah gitu kan. Kemudian ancaman terhadap kita, bahkan yang kita soroti ancaman terhadap
biota hewan untuk alam gitu kan. Kita lihat juga di siaran TV banyak, bahkan jangankan kita sedang mengolah, hewan pun bisa makan plastik, coba bayangkan ya kan. Itu kita sering lihat di TV gitu kan. Kemudian yang paling berbahaya lagi adalah mikroplastik, yang sering digaungkan adalah mikroplastik. Mikroplastik ini tidak kelihatan, tidak tidak kasat mata. Bahkan pemerintah mengeluarkan peraturan terkait dengan mikroplastik ini, sehingga kita tidak boleh membakar sampah. Nah, sebetulnya kalau zaman dulu kan kita boleh tuh membakar sampah, ya kan, bahkan mengurangi kegiatan pengumpulan di tempat pengolahan sampah terakhir gitu. Tapi karena tadi sesuai dengan penelitian kemudian muncul mikroplastik ini yang sangat berbahaya, karena ini bisa menyerang ke organ karena bisa menempel di makanan, bisa di udara, kemudian masuk ke tubuh. Ini akan menjadi gangguan yang luar biasa terhadap kesehatan kita, gitu Mbak Tika. Berarti untuk plastik sendiri itu tidak hanya untuk manusia berbahayanya, tapi bahkan makhluk, makhluk yang ada di muka bumi ini itu juga termasuknya berbahaya. Juga termasuk ada kerusakan infrastruktur ya. Kita lihat banjir di mana-mana, kemudian ketika banjir baik rusak fisik maupun rusak bahkan korban jiwa, ini dampak plastik gitu kan, termasuk kerugian ekonomi. Di mana tuh kerugian ekonominya? Jadi ketika terjadi banjir otomatis butuh biaya untuk menanganinya. Kemudian di sektor pariwisata misalnya, di objek wisata banyak tumpukan plastik, wah jadi nggak indah tuh. Akhirnya pengunjung pun berkurang, pendapatan berkurang. Jadi itu kerugian ekonominya termasuk seperti itu Mbak Tika. Termasuk ada kerugian kesehatan juga ya Pak? Iya, tadi kesehatan yang mempengaruhi seperti bahkan sampai ke kronis, sampai ke kanker itu penyakitnya itu. Seperti tadi kan sekarang sudah mulai dilarang untuk pembakaran sampah, karena kan salah satunya asapnya itu berbahaya ya Pak bagi kesehatan. Itu salah satu peran pemerintah menerbitkan regulasi terkait dengan mengurangi dampak tadi gitu. Ya, berarti mulai dari sekarang Kanca Kardina semuanya berhenti untuk kebiasaan pembakaran sampah. Mau jenis sampah plastik, kertas atau apapun berarti tidak diperbolehkan ya. Untuk pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari, apa ada tips, trik atau bagaimana? Ya, ini memang tadi gerakan kampanye ini, gerakan mengurangi dampak sampah ini memang harus selalu digaungkan. Ada beberapa cara nih, ada beberapa trik yang bisa kita lakukan selaku individu, selaku pemerintah, selaku perusahaan dan lain sebagainya. Yang ada di kita itu adalah, pertama mungkin selaku individu ya, kita gunakan kantong plastik yang tidak sekali pakai. Dalam artian gini, misalnya kita belanja, jangan sampai kita belanja plastik itu ya, setelah beli minuman ini, kemudian plastiknya kita buang, kita minum gitu kan. Padahal plastik ini bisa dipakai ulang gitu kan, bisa dipakai ulang. Kemudian hindari juga botol plastik kayak gini nih, pakailah seperti ini nih. Kalau minum pakai seperti ini nih, lebih bagus, lebih. Atau itu tumbler. Tumbler kan itu bisa berkali-kali dipakainya gitu. Itu lebih ramah lingkungan gitu kan. Sehingga tadi jumlah sampah bisa dikendalikan oleh kita gitu kan. Kemudian juga pilih kemasan yang tidak mengandung mikroplastik. Ini juga pengetahuan yang mungkin kurang juga bagi kita semua. Jadi kita gaungkan, mikroplastik itu sangat berbahaya karena mikroplastik itu banyak masuk juga di produk kosmetik loh ya Mbak Tika. Hati-hati juga nih pilih-pilih kosmetik, pilih-pilih produk-produk itu yang barangkali di dalamnya ada mikroplastik. Gitu ya. Untuk mikroplastik sendiri itu berarti berbahaya juga bagi manusia ya? Iya, sangat berbahaya gitu. Karena tadi dampaknya bisa penyakit kronis sampai ke kanker. Sampai ke kanker ya. Terus kemudian untuk kehidupan sehari-hari kan berarti kita mulai dari sekarang mengurangi penggunaan sampah plastik. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sismanto. Terus kemudian kan sekarang di beberapa minimarket juga sudah mulai digaungkan ya Pak, betul. Kayak mau belanja terus plastiknya sendiri, untuk kantong plastiknya sendiri berbayar. Ya. Itu untuk berbayar sendiri kan salah satu
tujuannya untuk mengurangi penggunaan plastik. Salah satu metode. Salah satu metodenya biar nanti yang berbelanja membawa tas belanja sendiri. Itu kan salah satu cara dari beberapa pihak. Nah, untuk rumah sakit sendiri dari RSUD Kardina sendiri dalam mendukung pencemaran lingkungan, terutama sampah plastik itu, apakah perannya apa sih Pak? Apa ada sesuatu di RSUD Kardina untuk penggunaan sampah plastik atau pencemaran lingkungan ini sudah melakukan apa? Ya, ada sebagai instansi pemerintah, ya kita Rumah Sakit Kardina tentu banyak sekali langkah-langkah yang kita lakukan untuk menangani atau mengurangi limbah sampah ini, termasuk di dalamnya khususnya plastik gitu kan. Kardina sendiri sudah melakukan pengelolaan limbah. Di Kardina itu ada beberapa cara. Pertama, sesuai dengan peraturan, kita melaksanakan sesuai dengan peraturan ya. Kemudian setelah itu kita bikin regulasinya, kemudian kita laksanakan. Yang pertama pengelolaan limbah itu ada alurnya ya. Yang pertama kali adalah kita melakukan pemisahan atau pemilahan. Di Kardina itu di rumah sakit ya khususnya, ini di Rumah Sakit Kardina bisa ditiru atau diaplikasikan di rumah sakit yang lain, klinik atau bahkan di rumah tangga itu. Jadi awalnya itu pemilahan dulu. Pemilahan kita pisahkan antara limbah medis kemudian limbah domestik atau limbah umum ya. Setelah diadakan pemilahan dari ruangan, kemudian kita masuk ke limbah medis dulu nih. Limbah medis ya alurnya mungkin nanti bisa ditampilkan slide-nya gitu kan. Ada alurnya. Kemudian dari ruangan itu dipisah dulu, ini medis, ini non medis atau domestik. Setelah medis ini ya alurnya medis ini dikemas dengan kantong kresek khusus kuning, dikemas kemudian diangkut oleh petugas khusus juga, tidak boleh petugasnya campur gitu kan, harus petugas khusus. Kemudian dimasukkan ke dalam atau diangkut ke dalam TPS limbah B3 atau tempat penyimpanan limbah medis atau limbah B3. Setelah disimpan, kemudian sesuai dengan aturan, diangkut oleh kita kerjasama dengan pihak ketiga yang menangani limbah B3 ini, gitu. Sesuai dengan aturan seperti itu. Untuk limbah domestik, ya limbah plastik ini, limbah yang domestik yang umum, begitu juga sama. Setelah dipilah dari ruangan dengan kantong khusus, kalau medis itu kuning, kalau domestik itu hitam, kreseknya hitam. Kemudian dibawa ke tempat penyimpanan sementara yang ada di tempat khusus. Kemudian kita bekerja sama dengan dinas terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, diangkut menuju ke tempat pembuangan akhir seperti itu. Dari itu adalah alur dari pengelolaan sampah. Nah, untuk upaya dari Kardina sendiri adalah terkait dengan plastik ya, ini utamanya plastik. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan plastik ya, mengadopsi dari kebijakan untuk mengurangi itu ya, banyak yang diganti yang dengan ramah lingkungan gitu. Kemudian edukasi dan kesadaran. Edukasi ini adalah kita memberikan penyuluhan atau edukasi ya terhadap baik dari mulai petugas terutama petugas cleaning service, petugas kita dari mulai perawat, dokter dan lainnya, kemudian pasien, pengunjung gitu kan. Bagaimana sih pengelolaan limbah yang baik gitu. Itu salah satu peran dari RSUD Kardina sebagai instansi pemerintah. Mungkin seperti itu Mbak Tika. Untuk sampah domestik sendiri berarti ada pemilahan ya Pak? Iya, dari betul. Plastik nanti dipisah atau betul. Nah, ya ini menyinggung dari sampah domestik ya, karena memang temanya adalah planet versus plastik ya. Kita sudah melaksanakan pemisahan di sana, pemilahan. Setelah sampai di tempat penyimpanan sementara di kontainer itu, biasanya para petugas juga memilah mana plastik, mana kertas, mana kardus ya, kardus kertas, mana kemudian organik ya. Jadi Kardina itu sudah melaksanakan pengelolaan semacam itu. Jadi kalau organik kita ada composting. Nah, khusus untuk plastik sendiri itu ada beberapa jenis ya, plastik yang dari kemasan air mineral, kemudian plastik
kemasan yang lain gitu, itu ada tingkatannya juga sendiri. Nah, itu dipilah, kemudian kita memanfaatkannya karena memang bernilai ekonomis gitu, bisa dijual gitu, Mbak Tika. Berarti itu juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya? Oh, betul banget. Karena sampah sendiri ternyata bisa bernilai jual, bisa ya, bernilai Pak, ya? ekonomis, iya. Jadi terkait dengan itu saya punya pengalaman pribadi di rumah. Jadi di rumah itu dari mulai saya nanti ya Kanca Kardina semuanya bahwa kita bisa melaksanakan dimulai dari rumah, ya, baik kepada istri atau suami, kepada anak-anak, kepada anggota keluarga yang lain. Itu bisa kita canangkan bagaimana memilah sampah itu. Jadi minimal kalau pengalaman pribadi saya itu di rumah itu ada 3 tempat sampah, ya, 3 tempat sampah. Yang pertama adalah sampah yang memang sudah sama sekali tidak terpakai. Sampah yang mau dibuang atau diambil oleh dinas terkait. Yang kedua adalah sampah yang bisa didaur ulang atau bisa dimanfaatkan atau bahkan bernilai ekonomis. Yang ketiga adalah sampah organik, yaitu sampah yang jenisnya seperti sisa-sisa sayuran, sisa makanan. Ibu-ibu nih masak, rajang-rajang pasti ada sisanya tuh, banyak kan. Nah, kemudian kita makan, contohnya makan manggis, kan kulitnya besar-besar tuh ya. Kemudian kacang yang banyak limbahnya itu simpan di organik ya, organik, kemudian anorganik yang masih bisa dimanfaatkan atau bernilai ekonomis bahkan, kemudian sampah yang betul-betul sudah tidak bisa dimanfaatkan. Ini nanti yang akan diambil oleh pihak terkait seperti itu. Jadi pengalaman juga di perumahan saya, di komplek tempat saya tinggal itu ada salah seorang yang berusaha, mungkin bisa dikenalkan magot atau lalat atau BSF. BSF ini sangat luar biasa. Di tempat kami sudah ada satu pengusaha magot yang memanfaatkan atau bekerja sama dengan kita. Jadi beliau datang ke rumah, kemudian masuk ke pertemuan Dawis ya, pertemuan Dasawisma atau PKK masuk ke sana, kemudian mengadakan ini MOU atau kerjasama bagaimana ibu-ibu itu mengumpulkan limbah organiknya ya, jangan dibuang. Nah, limbah organik, dan mereka menyediakan tempat sampah khusus. Mereka menyebutkan tempat sampah khusus yang nanti ibu-ibu itu akan mengumpulkan di sana dan setiap hari akan diambil oleh mereka. Ini sangat luar biasa. Kita nanti terbebas dari lalat. Ya, karena sampah yang bau-bau itu ya terhindar dari bau juga. Tikus juga akan berkurang karena memang makanannya sudah terkumpul gitu kan. Dari rumah sudah tidak ada sampah yang dari dapur ya gitu. Betul, dapur itu sudah clean up, sudah bersih. Apalagi diangkutnya tiap hari ya, Pak. Itu dia, jadi luar biasa. Sebenarnya tergantung produksinya sih. Memang di kami produksinya banyak karena Dawis itu kan sekitar 10 sampai 15 rumah ya. Itu produksinya sampai 3 ember loh, 3 ember besar itu yang itu luar biasa. Jadi mereka diuntungkan dengan adanya makanan untuk magotnya tadi. Kemudian dari warga juga senang bersih gitu, tidak ada bau, tidak ada lalat ya kan. Kemudian nanti mungkin suatu saat bisa kita sharing tentang maggot. Apa sih itu maggot? Tapi nanti ya, jangan sekarang, karena sekarang itu adalah plastik plastik dan limbah yang lain. Mungkin seperti itu, Mbak Tika. Iya, menarik sekali ya, Pak. Betul. Jadi untuk sampah sendiri tidak hanya sampah plastik yang bisa bernilai jual, sedangkan sampah seperti sampah organik dari sisa-sisa makanan, ya sampah yang ada di dapur itu sendiri ternyata bisa bernilai ya, Pak. Bisa bernilai. Salah satunya yaitu yang sudah diterapkan di lingkungan wilayah rumahnya Pak Sismanto itu, yaitu budidaya maggot. Nah, ini terkait budidaya maggot ini sangat menarik sekali. Nanti mungkin bisa diulas lebih dalam betul suatu saat episode nanti ya. Berikutnya. Iya. Mungkin barangkali Kanca Kardina di rumah ingin menerapkan bagaimana sih kita biar bumi kita aman, gimana sih biar kita tetap sehat, gimana sih caranya biar sampah-sampah ini berkurang gitu kan. Nanti kita bisa menerapkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Si, salah satunya pengurangan sampah plastik.
kemudian ada terkait memanfaatkan sampah organik betul. dari untuk budidaya mangkuk. Nah, untuk pembuangan sampah sendiri di RSUD Kardinah itu berarti kan kita ada limbah medis, terus kemudian limbah domestik atau limbah umum ya. Limbah umum. Nah, itu pada tahun 2023 itu presentasinya gimana sih Pak? Termasuknya tinggi enggak untuk sampah plastiknya? Tinggi, termasuk tinggi ya. Jadi tahun 2023 kami memang ada beberapa data yang bisa disampaikan, bisa dikumpulkan gitu. Jadi teman-teman itu setelah tadi ada pemilahan ya, kemudian memang kita ada memang bank sampah ya. Bank sampah dalam artian kita bisa mendata mana sih plastiknya berapa, kertasnya berapa, gitu yang masih bernilai itu berarti dipilah ya, betul dipilah dan memang bernilai ekonomis gitu kan. Contohnya saja di ini PET botol ya, PET botol itu sampai 1.331 kilo. Nah, kilo dalam satu bulan. Satu bulan. Satu rumah sakit, sekelas rumah sakit ya Pak ya? Oh, 1 tahun itu. Maaf, 1 tahun ya. Itu sekelas rumah sakit dan itu pun belum maksimal sebetulnya. Baru kita pengelolaan itu baru di tempat terakhir gitu. Sebetulnya kalau kita menggali lebih dalam lagi, setiap unit, setiap ruangan itu bisa sebetulnya mereka milah ya. Mungkin kita akan berencana menjadikan sebuah yang sudah tren sekarang itu adalah bank sampah ya. Seperti bank sampah itu pernah dilakukan di lingkungan saya juga. Mungkin tapi kegiatan ini sempat berhenti karena memang dari pengepulnya nggak datang gitu. Jadi kegiatan bank sampah itu pernah dilakukan di tempat saya. Bagaimana mengolah bank sampah itu. Jadi dawis melalui PKK-nya, melalui ibu-ibunya. Jadi setiap rumah itu mengumpulkan tadi sampah yang masih bernilai seperti plastik. Ya, plastik itu juga tidak semua plastik sebetulnya. Ada PET botol seperti ini, kemudian kemasan air minum gelas itu, kemudian plastik-plastik dari ember yang pecah dan lain sebagainya. Kemudian ada aluminium, ada besi, kemudian banyak yang masih bisa digunakan lagi. Itu kemudian dikumpulkan, ditimbang ya dalam 1 bulan, kemudian kita panggil pengepul, bahkan kita berkontribusi tadi bisa menghasilkan uang. Dikumpulkan ternyata banyak juga tuh, ibu-ibu tuh seneng banget. Oh ternyata banyak ya, saat lebaran bisa dibagi, oh banyak ya gitu. Berarti kayak buku tabungan ya, kayak buku tabungan sampah termasuk di Kardinah, di rumah sakit Kardinah itu juga seperti itu. Kita bisa sangat bernilai ya. Katakan misalnya di sini adalah duplek di sini sampai 2.119 kilo per tahun. Misalnya ya, itu diuangkan 1 kilonya 1.500, itu sudah berapa? Ya? Banyak kan, gitu kan, hampir 300.000. Wah, itu kan luar biasa. Itu dari sampah loh ya, dari satu jenis sampah, dari satu jenis belum yang lain. Betul, Matika. Untuk pengelolaan limbah sendiri berarti kan di rumah sakit ini tidak hanya limbah medis, domestik, berarti ada limbah cair seperti itu kan dari setiap ruangan atau unit kan. Itu ada pengelolaan tersendiri atau gimana? Oh ya, harus selaku instansi pemerintah juga rumah sakit ya, Fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan sesuai aturan yang ada memang harus ada memiliki unit pengolah limbah air limbah ya, unit pengolah air limbah yang nanti bahkan setiap bulan harus dicek, harus dievaluasi, hasilnya harus memenuhi syarat sesuai baku mutu yang ada seperti itu. Berarti sudah tertata ya termasuk ya, insya Allah sudah, kita sudah terakreditasi loh ya. Bagus ya Pak. Iya, harus bagus. Untuk berarti yang namanya limbah itu kan berarti berbahaya ya Pak ya. Terutama apalagi limbah medis dari berbagai unit, berbagai instalasi. Nah itu bagaimana sih limbah medis jika tidak dikelola dengan baik itu dampaknya apa? Banyak sekali nih dampaknya ya, dari mulai kesehatan masyarakat nih, kesehatan kita ya kan, bisa menyebabkan penularan resiko penyakit, infeksi bagi mungkin staf sendiri ya, bagi petugas, bagi pengunjung, bahkan bagi pasien dan masyarakat umum.
Itu ini harus betul-betul kalau tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan fatal gitu kan. Kemudian termasuk risiko pencemaran lingkungan yang sudah disebutkan di depan itu, pencemaran lingkungan baik air, udara, kemudian tanah. Nah, ini betul-betul harus makanya pengelolaannya harus baik ya, harus baik sesuai dengan aturan. Kemudian dampaknya lagi adalah risiko penyakit gangguan kesehatan seperti gangguan pernapasan. Makanya munculnya regulasi tidak boleh membakar sampah itu salah satunya adalah bagaimana mencegah itu supaya tidak mengganggu tadi pernapasan ya, kemudian gangguan penyakit kanker dan saraf gitu. Kemudian dampak terhadap sumber daya alam, ini pemborosan nih, kalau tidak dikelola dengan baik otomatis pemborosan terhadap sumber daya yang ada ya, kemudian menghasilkan emisi gas. Nah, ini operasional rumah sakit ya, termasuk kita punya genset ya kan yang menghasilkan emisi gitu kan. Kemudian ketika tidak baik berarti kita selaku fasilitas kesehatan masyarakat itu tidak melaksanakan regulasi, tidak melaksanakan kepatuhan peraturan yang ada. Itu juga harus hati-hati. Kemudian ketika tidak dilaksanakan baik juga otomatis akan menambah biaya tambahan, biaya operasionalnya pasti besar karena akan timbul ini, timbul itu, ya kan? Ada dampak yang muncul. Iya, dampak yang muncul ini belum termasuk misalnya kita tidak melaksanakan pengolahan limbah medis terutama nih, itu akan didenda tuh besar ya kan? Makanya kerugiannya banyak sekali ketika tidak melaksanakan pengelolaan limbah dengan baik gitu, Mbak Tika. Berarti untuk RSUD Kartina sendiri aman ya. Aman, insya Allah. Pengelolaan baik limbah medis, limbah domestik semuanya sudah terakreditasi betul, ya Pak. Betul, ya. Mudah-mudahan ya kita menjadi lebih baik dan lebih menjadi penggerak peduli terhadap lingkungan. Ya, tidak hanya di lingkungan kita rumah sakit, tetapi juga di lingkungan sekitar rumah kita dan juga di rumah ya. Itu terutama di rumah, karena ketika kita sebagai anggota warga ya di rumah, anggota keluarga kita sudah disiplin dari mulai kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, anggota keluarga yang lain disiplin dalam pengelolaan limbah ya, pemisahan dan lain sebagainya, insya Allah Indonesia akan menjadi bersih loh. Indonesia akan menjadi maju bersih dari limbah sampah gitu. Dimulai dari diri kita ya Pak ya, untuk tujuan itu. Nah, untuk hari ini sekian atau ada tambahan Pak? Mudah-mudahan Kansa Kardina bisa lebih berpartisipasi ya, lebih peduli dengan lingkungan, sukseskan Hari Bumi ya, kemudian laksanakan dari awal, dari kita, dari keluarga kita gitu. Terima kasih Pak Sis. Sama-sama Mbak Tika. Cukup menarik ya Kansa Kardina. Jadi untuk tema hari ini yaitu terkait planet versus plastik dalam rangka peringatan Hari Bumi Sedunia. Salah satunya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sis, bagaimana sih dampak atau bahayanya sampah plastik. Tidak hanya sampah plastik, tetapi juga tadi sudah dijelaskan tentang limbah-limbah medis yang lain, dan bagaimana sih kita untuk mengurangi penggunaan plastik. Tadi sudah dijelaskan salah satu caranya yaitu mulai mengganti setiap sehari-harinya kita untuk pengurangan penggunaan plastik dengan memakai bahan yang bisa dipakai ulang. Ya. Dan juga yang paling penting ini mulai dari diri kita, mulai dari rumah kita untuk melakukan pemilahan sampah ya Pak ya. Betul. Dari sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang bisa bernilai jual, dan sampah yang sudah tidak bernilai jual ini juga perlu kita pisah untuk kemudian dimanfaatkan kembali atau kita jual ya Pak. Betul. Ya. Sangat menarik sekali tema hari ini. Cukup sekian ya Pak. Terima kasih sudah sama-sama datang di podcast KW Seneng hari ini. Terima kasih Kansa Kardina. Semoga apa yang sudah disampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk Kansa Kardina semuanya. Amin. Jangan lupa untuk follow dan like Instagram kita dan Facebook di RSUD Kartina Kota Tegal, dan jangan lupa untuk channel YouTube kami RSUD Kartina untuk di subscribe dan ditonton live, komen juga ya. Dan jangan lupa untuk share untuk setiap
akun di RSUD Kartina. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.